3, 2, 1. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Lihat saudara, dalam konteks ini sangat menarik. Pada zaman kita itu seorang politikus itu akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara. Kalau yang kaya mungkin jauh-jauh hari mempersiapkan timnya untuk mempengaruhi masyarakat supaya dia dapat memilih untuk menjadi anggota DPR misalnya. Dan bahkan ada yang punya modal yang besar, diam-diam kalau sudah malam hari dia kirim sembako, kirim sembako untuk terus kemudian berasnya itu ditulisi, ya, namanya siapa, misalkan Lukas calon anggota DPR, kan gitu. Wah, itu diedarkan tuh. Terus dan mereka berharap, wah, kalau di daerah ini biasa dapat 10% aja lah, nggak usah banyak-banyak. Lalu dia bikin lagi di tempat yang lain, di mana wilayah yang diambil suaranya. Lalu mereka juga kasih sembako juga. Kalau sama 10%, 10%, 10%, 10%, berarti 10 wilayah kan sudah 100%. Berarti saya harap ada harapan untuk menjadi anggota DPR. Dan gitu, rame-rame kayak begitu. Makanya kalau sudah ada pemilihan seperti itu, di jalan-jalan itu ramai sekali. Kayak ada orang punya mantu, ya kan, mau berkibar bendera dan macam-macam. Nah, yang mengherankan ketika melihat ini, saudara, ayat ini, itu yang mengikut Yesus berapa itu di sana disebutkan? Berapa itu? Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti. Berapa satu orang? Banyak. Banyak berapa? Nggak terhitung. Ya, karena di situ sebutkan suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Jadi ini bukan apa satu dua orang, tapi ini orangnya banyak dan berduyun-duyun. Dengan kata lain itu orang yang dari barat, dari timur, semua ramai-ramai untuk mengikut Yesus. Seharusnya kan Tuhan Yesus kan seperti anggota DPR tadi. Wah, ini puji Tuhan, ini umatku, kan begitu kan? Dan bahkan nabi-nabi aja itu ingin diikuti seperti itu ya. Tapi lihat Tuhan Yesus diikuti banyak orang itu. Dia tidak mengatakan, aku senang sekali hari ini banyak orang datang padaku, ya. Lalu Tuhan bikin mujizat, kan enggak? Tapi ketika dalam perjalanannya begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, itu malah dia berpaling ke orang banyak itu dan mengatakan apa? Ini yang perkataannya sebenarnya keras sekali, ya. Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ini salah apa gimana ya ayat ini? Kalau di sebelah sana lalu mengatakan ini ayatnya itu bahwa kitab Injil Bible itu kontradiksi. Mengapa begitu? Ya karena kurang belajar. Nah, Alkitab ini dalam Perjanjian Baru ditulis melalui bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya. Sedangkan yang lama itu ditulis bahasa Ibrani, tapi juga ada bahasa Aram. Ya.
Dan bahasa yang lain, misalkan di Yunus itu ada bahasa yang lain, gitu ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus pakai bahasa Aram, ya, pakai bahasa Aram pada waktu itu, ditulis pakai bahasa Yunani. Maka kita tidak bisa mengatakan langsung, mengatakan, wah Yesus ini bagaimana nih? Bukankah ayat-ayat yang lain mengatakan, hendaklah seorang istri menghormati suaminya, tunduk kepada suaminya, hai suami-suami kasihlah istrimu, dan anak-anak hendaklah kau menghormati orang tuamu supaya panjang umur di dunia ini. Tapi mengapa Yesus kok mengatakan membenci bapaknya? Nah, disuruh membenci, kalau itu ibunya, istrinya, anak-anak, semua harus membenci. Ya. Bahkan diri sendiri harus membenci. Nah, ini benar apa enggak ayat ini? Gitu. Maka konteksnya kita tidak boleh langsung mengambil ayat ini dengan bahasa Indonesia. Tapi maksud ayat ini harus kembali kepada zamannya Yesus itu. Mengapa Yesus pakai itu? Yesus pakai bahasa Aram, diterjemahkan pakai bahasa Yunani. Nah, maksudnya apa? Nah, rupanya di dalam budaya Ibrani, membenci itu bukan seperti kita membenci. Jadi kalau kita benci itu nggak ada angin, nggak ada hujan, orang itu membenci saya, gitu ya. Artinya tidak suka, dan tidak sukanya itu parah. Walaupun berbuat apa, pokoknya dia tidak suka. Ini yang namanya membenci. Nah, sedangkan di dalam bahasa Ibrani, ya Pak, perkataannya dalam bahasa Ibrani dan budaya Ibrani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, itu maksudnya adalah mengasihi lebih sedikit. Tahu ya? Mengasihi lebih sedikit. Nah, kalau diterjemahkan ke kita, maka jikalau engkau mengasihi aku lebih sedikit, artinya kamu mengasihi bapakmu lebih banyak, kamu mengasihi orang tuamu lebih banyak, kamu mengasihi istrimu lebih banyak, maka kamu tidak layak untuk mengikuti aku. Itu maksudnya, ngerti ya? Jadi Tuhan mengatakan itu seharusnya Yesuslah yang mendapat kasih lebih banyak, bukan orang tua kita, bukan kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, memang Tuhan itu disuruh sebelum kamu bisa mengasihi orang, kasihlah dirimu sendiri. Itu diri sendiri memang harus kita kasih. Makanya kalau bangun tidur sudah belepotan, saudara, hari ini yang datang ke gereja tidak mandi siapa? Angkat tangan. Mandi semua ya. Karena mengapa mandi semua? Kok repot-repot amat? Datang aja ke gereja. Mengapa harus berdandan dulu? Saya setiap hari nggak berdandan, tapi hari Minggu kasih khusus berdandan saya. Waduh, harus semua di ya yang kira-kira bau itu pasti ya kan. Wah, semprot sana semprot sini. Kalau disemprot di depan istri saya yang marah. Udah tahu bau itu, saya nggak tahan bau itu. Jadi kalau nyemprot itu harus jauh-jauh. Oh, di luar sana nyemprotnya. Jadi kalau mau berangkat saya semprot di dalam, di luar. Kan nggak enak, saudara, kita jalan gitu, terus kemudian di belakang kita yang pakai motor, baunya orang itu, ya ampun, keringatnya sampai kayak gini. Pernah nggak kayak gitu? Ya, saya sering kali kan lewati orang udah orang yang pakai sepeda ontel kan berkeringat juga, ya kan, berkeringat terus ngalir lagi. Itu baunya kan udah sedap banget. Nah, dan kalau saya sebagai laki-laki, saya juga menyadari, iyalah maklumlah, dia berkeringat cari uang susahnya bukan main, dan keringatnya itu sampai baunya wangi, dan yang disalin itu bersih-bersih semua. Ya, itu udah maksudnya kita boleh mengasihi diri kita, tapi kalau terlalu mengasihi diri kita berjam-jam itu kita bisa melewatkan waktu kita
tidak mengasihi Tuhan, terus setiap hari kesana kemari bawa kaca, kurang apa ya ini? Nanti mau masuk rumah masih lihat kaca, mau berangkat lihat kaca. Memang kita boleh mengasihi Tuhan, boleh kita mengasihi diri kita maksudnya. Tapi kalau dibanding dengan mengasihi Yesus lebih sedikit, maka itu merupakan tidak pantas kita menjadi pengikut Yesus. Ngerti ya? Ini Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Bahkan nyawanya sendiri, mengasihi nyawanya sendiri, itu tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Jadi murid Yesus itu memang Tuhan itu menuntut murid Yesus itu yang sempurna, otaknya yang cerah, nalarnya itu yang tinggi, ya. Walaupun kita, Tuhan kan tidak memandang muka kan, tidak memandang kita apakah kita ini cantik atau ganteng atau tua atau muda, Tuhan tidak memandang itu, tapi Tuhan memandang hati kita, ya kan? Tuhan memandang hati kita. Nah, kalau Tuhan memandang hati kita, yang bisa mengetahui hati kita siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus itu kasih syarat sangat tinggi sekali, yaitu barang siapa yang mengasihi aku lebih sedikit daripada yang lain, tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Wah. Jadi kita mau mengoreksi kita ini sudah 100% mengikut Tuhan atau enggak? Atau kita lupa komitmen kita setiap tahun yang baru itu. Kalau kita punya janji, Tuhan saya janji tahun ini saya mau setia pada Engkau Tuhan. Sambil geledek ya Tuhan, saya rajin ke gereja. Tahu nggak kita udah ada sambil geledek lagi, aduh itu